Jadi sekarang kita memulai lagi untuk di podcast Bina Usada Placenta, podcast penuh talenta. Hari ini memiliki hari yang berbeda. Jelas ya, kalau hari yang sama berarti bukan hari yang berbeda. Karena seperti yang di episode sebelumnya kita undang dari alumni, beberapa alumni. Kemudian hari ini kita undang salah satu mahasiswa dari Stikas Bina Usada Bali. Kemudian tentu memiliki talenta yang luar biasa. Jadi kita ketemu lagi di Placenta, podcast penuh talenta. Bumper. Udah kelamaan gak podcast, jadi di bulan lalu fun fact-nya ada 5 hari Sabtu dan 5 hari Minggu. Jadi terasa sangat panjang untuk menunggu di episode Placenta hari ini. Jadi mungkin banyak Sobat Binus yang belum tahu bahwa Placenta itu tayang setiap hari Sabtu di awal bulan. Jadi pastikan nanti setiap Sabtu di awal bulan selalu menunggu dari tayangnya Placenta. Bintang tamu saya sudah tegang banget kayak ini. Saya belum selesai opening udah gini terus posisinya. Suaranya udah kedengeran kan. Jadi di studio sudah kita undang. Namanya adalah Dea. Oke, selamat datang Dea. Selamat datang. Selamat datang Dea, apa kabar? Baik Pak. Baik, sehat ya? Sehat. Sudah makan tadi? Sudah. Makan apa? Makan lalapan. Pagi-pagi makan lalapan. Makan lalapan Bude? Iya. Oh, di belakang kampus. Oh, luar kampus. Iya. Selamat datang di Placenta. Hari ini kita mengundang Dea di sini untuk mendapatkan cerita-cerita dari Dea. Karena Dea membuka, selain menjadi mahasiswa di Stikas Bina Usada Bali, juga membuka usaha. Oke. Kayaknya beberapa teman-temannya juga sudah jadi customernya ya. Iya. Oh iya. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu Dea ini siapa sebenarnya. Dea asalnya dari mana? Saya asalnya dari Gilimanuk, Kabupaten Jemberana. Saya dari kelas 2A keperawatan. Kelas 2A keperawatan. Walinya siapa? Bu Claudia. Bu Claudia. Baik nggak ibunya? Baik. Kenapa ketawa? Baik Pak. Iya baik ya Bu ya. Oke, jadi di kelas 2A. Kemarin SMA-nya di mana? Di SMK Marsudirini Negara di Jemberana tempatnya. SMK Marsudirini Negara. Oke, berarti bukan di bidang kesehatan? Bukan. Saya dulu di bidang tata boga Pak. Di tata boga? Iya. Berarti pintar masak dong? Enggak juga. Tata boga. Lalu kok bisa kuliahnya di Stikas Bina Usada Bali? Iya, soalnya ngerasa nggak cocok sama kemampuan saya kalau di bidang sana. Jadinya makanya, soalnya kan kakaknya juga nyari perawat. Makanya tertarik juga di perawat. Tapi dulu kakaknya bukan di kampus ini. Waduh, sayang banget ya. Tapi kakaknya sehat hari ini? Sehat. Sehat ya. Berapa punya kakak? 2. Berarti anak ketiga? Iya. Paling kecil? Iya. Paling bontot berarti ya? Iya. Oke. Jadi Dea adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Iya. Terus tinggal asalnya dari Gilimanuk. Tapi di sini ngekos Pak. Di sini ngekos sendiri? Iya. Sendiri katanya Pak? Di sini ngekos sendiri. Iya. Nah, itu kenapa yang sebelumnya sekolahnya di Tata Boga? Karena ada keinginan dari sendiri atau ada paksaan? Karena keinginan sendiri, kemungkinan juga dulu kan karena pakai sonasi Pak.
Oh nggak iya. dapet negeri. Terus habis itu juga ada sih SMK kesehatan di Iya, kan ada di Melaya. Melaya. Tapi saya karena dulu pengen nyari pariwisata, kan dulu pariwisata tuh masih berkembangnya sebelum COVID. Jadinya saya pengen terjun di pariwisata. Terus setelah COVID tahu rasanya kalau pekerjaannya juga nggak bakal tetap gitu loh Pak. Jadinya coba karena kakaknya juga kan udah kerja di rumah sakit, jadinya kayaknya peluang di kesehatan bagus gitu. Untung sadar ya. Ya. Untung terbuka pikirannya dan wawasannya. Jadi kalau kalau di COVID kemarin memang yang paling aktif bekerja beraktivitas adalah di tenaga kesehatan ya. Oke. Nah, akhirnya memilih di Stikes Binausada Bali. Ya. Itu dapat info dari mana? Dari ada sih kakak tingkatnya yang ngampus di sini. Oh ya? Terus kan cari tahu juga karena dari SMK pariwisata kan nggak semua sekolah kesehatan yang nerima di semua jurusan. Terus cari tahu Stikes Binausada bisa nerima yang dari jurusan Tata Boga. Tapi lewat jalur tes. Jalur tes benar. Jalur umum ya kemarin ya. Oke, ada tes tulisnya, tes kesehatan sama wawancara kemarin. Oke. Terus setelah cari tahu juga biayanya di sini kan juga bisa biaya juga murah, nggak bisa nyicil gitu loh Pak. Bisa diangsur ya. Ya, jadinya lebih tertarik ke sini daripada sebenarnya di kampus lain juga ada yang bisa, cuman biayanya kalau yang bisa diangsur tuh di Stikes Binausada Bali. Makanya orang tua juga nyuruhnya ke sini. Oke, orang tuanya kerja? Apa? Pedagang. Pedagang, Ya. keduanya. Ya. Bapak ibu. Pedagang di Gilimanuk. Oke. Berarti ilmu entrepreneurnya turun dari orang tua juga berarti ya? Ya, karena kakaknya juga buka bisnis yang sama sih. Buka bisnis yang sama juga? Wah. Tapi kakaknya buka di beda tempat sih, tapi masih di Denpasar. Oh, di Denpasar. Kalau dia berarti kan di Badung. Ya. Kakaknya dia. Oh, kakaknya di Denpasar. Di Nangka, di Jalan Nangka. Gitu. Berarti udah kerja di rumah sakit di Denpasar. Ya, di rumah sakit Bros. Ya. Oke, di Renon berarti ya. Ya. Oke. Berarti kalau kuliah di sini kan kemarin dari Tata Boga tuh. Ya. Kesulitan nggak? Nggak sih, kan karena diajarin mulai dari nol Pak. Oke, berarti senang diajarin sama Pak Cahyadi. Senang. Kok beda senyumnya? Tuh. Soalnya podcast yang sebelumnya Pak Cahyadi nggak pernah ada di sini. Beda senyumnya dia waktu bahas Bu Claudia dengan Pak Cahyadi. Ya seru, pasti menyenangkan ya kuliah di sini. Jadi dekat dengan dosennya juga, bisa bercengkrama seperti dengan teman ya. Jadi biar Sobat Binus tahu juga bahwa kalau di Stikes Binausada Bali memang menerima selain dari jurusan IPA, jadi IPS juga bisa, Tata Boga, pariwisata, tapi nanti daftarnya melalui di jalur umum. Apalagi kalau sekarang di bulan Mei sudah dibuka untuk jalur pendaftaran jalur umum. Jadi Sobat Binus boleh kepoin dulu di websitenya, Instagram, Facebook ataupun TikToknya supaya nanti mendapatkan informasi lebih jelas. Kontak personnya juga sudah ada, jadi tidak perlu khawatir, pasti akan dikomunikasikan dengan baik. Kita lanjut ya. Ya. Selama di Stikes Binausada Bali menyenangkan Pak. Menyenangkan. Ya. Sambil bisnis nih, sambil berentrepreneur. Kira-kira mengganggu perkuliahannya nggak? Oh, enggak sih, biasanya saya tuh kalau misalkan hari Senin kan udah dari hari sebelumnya dikasih tahu, misalkan kuliahnya jam 2 siang, itu biasanya saya open slot misalkan pagi jam 9. Open slot, open booking. Terus kadang pulang kuliah juga
buka. Misalkan nanti saya perkiraan misalkan pulang kuliah jam 6 atau jam 5. Di sekitar jam segitu saya juga open gitu. Oke. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, jadi Dea adalah entrepreneurnya di bidang kecantikan. Ya, apa namanya? Facial detox treatment. Facial detox treatment. Detox. Detox? Iya. Detox enggak? ya detox treatment. Jadi itu adalah treatment yang dilakukan di area wajah. Ya. Di area wajah lagi, apa lagi yang bisa dilakukan? Saya bisanya juga nails, terus lash lift sama IPL. IPL itu apa? Mungkin Sobat Binus belum tahu. IPL untuk di ketiak biasanya dia. Apa itu IPL? Ilmu Pengetahuan Lingkungan, kan? Emang namanya namanya gitu. IPL. Oh gitu. Bukan kependekannya, bukan. Enggak ada. Enggak. Bukan singkatan. IPL. Terus dari kapan sih untuk buat bisnis ini? Saya bukanya dari tahun 2021. Tapi saya dulu bukanya di Jembrana sebelum kuliah, Pak. Berarti dari SMA ya? Iya. Wah. 2 tahun dulu. Berarti 2 tahun yang lalu? Ya, udah 2 tahun lebih, Pak. Wih, keren banget. Masa sih umur segitu udah mau buka bisnis? Ya, karena dulu kan saya penjual online shop, Pak. Terus semenjak COVID, otomatis kan dulu kan saya training. Kan dulu saya jurusan Tata Boga. Isi training di Denpas, di Kute. Otomatis kan online shop saya nggak jalan karena pelanggan-pelanggannya dari Jembrana. Oh gitu, masih wilayah Jembrana. Terus saya mutusin buat ambil kursus facial. Terus habis itu saya sempat buka juga di Renon karena kebetulan saya dulu tinggalnya di sana, tapi saya buka di sana cuma 1 bulan. Gitu. Setelah itu kan selesai training, saya coba buka di Jembrana. Peluang di Jembrana juga banyak, peminatnya juga banyak banget. Terus habis itu karena kuliah kan otomatis gak ada yang handle di rumah. Jadinya saya coba setelah udah sebulan kuliah biar tahu gimana perkembangan di sini, kampusnya kayak gimana. Habis itu coba saya mutusin buka di sana, buka di Dalung. Buka di Dalung akhirnya. Lalu kenapa kemarin milihnya kursus di facial? Kenapa bukan kursus yang lain, kursus mengemudi gitu? Enggak, karena suka. Suka. Karena kan soalnya peluang di kecantikan banyak. Otomatis kayak orang tuh kayak tiap bulan pasti kayak butuh perawatan. Iya, bener ya. Orang tiap bulan. Apalagi zaman sekarang cewek-ceweknya lebih aware terhadap kecantikan ya. Ya, apalagi kalau hari raya tuh Pak biasanya. Kayak kemarin. Ya. Sebelum hari raya malah nambah? Ya, kan sebelum hari raya tuh biasanya orang mau facial. Gitu. Kalau nggak gitu lash lift untuk ngelintiin bulu mata ya. Ya. Lalu memerahkan bibir ada? Enggak. Enggak ada. Berpengaruh ya kalau hari raya tuh ya? Biar tampak lebih bercahaya. Iya. Iya. Isi lampu. Oke. Jadi waktu kemarin kursusnya berapa lama? 2 kali pertemuan sih Pak. Yang diikuti? Iya. Oke, 2 kali pertemuan. Terus dapatnya apa aja? Sertifikat sama ilmu-ilmunya tuh Pak. Terus free konsultasi juga seterusnya. Oke. Sama info supplier tempat beli. Alat, dikasih juga. Ya, bahan. Alatnya apa aja nih yang sudah ada Dea punya? Alat detox untuk facialnya Pak. Iya, apa aja yang sudah dimiliki di Dea? Apa namanya? Dea Mara Beauty Treatment. Dea Mara Beauty Treatment. Oke. Apa aja yang punya alatnya sudah? Alat detox, laser haki, high frekuensi. Apa itu? Ada untuk penyerapan serum dia Pak. Oke, ya terus. Terus laser WD. Iya, laser ya. Oke, laser WD. Terus PDT, topeng LED, alat meso, galvanik dan lain-lain lah Pak. Banyak. Banyak dong. Iya.
Ada berapa tuh? 20 sampai enggak? Enggak sih, paling Berapa? 10 sampai 15 gitu. 10 sampai 15. Oh, udah banyak ya. Iya. Alatnya berarti kan mahal. Iya. Kan belinya bertahap, Pak. Nggak langsung sekalian. Iya. Wih, pintar ya. Wih, udah bisa mengelola keuangan dengan baik. Sudah siap di bapaknya terus gini sama Pak Cahyadi ya. Dan nahan senyum. Oke, berarti alatnya kisaran berapa tuh? Yang paling murah sampai yang paling mahal yang sudah dia punya? Kalau di Jembrana saya giniin harga 80. No. Alatnya. Oh, alatnya. Alatnya yang sudah dia punya yang paling murah berapa? Kalau yang paling murah 500 sih, Pak. 500.000 ya. Kalau yang paling mahal? 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta. Oke. Berarti sampai udah punya 15 item untuk alat-alatnya ini, dia perlu waktu berapa lama nih dari? Saya biasanya belinya nyicil, Pak. Kayak misalkan sekarang misalkan dapat uang kursus, saya pakai modal misalkan kalau buka live live kan harus kursus lagi. Saya dapat uang dari itu, saya kursus lagi gitu. Buka kursus juga? Ya. Oh, kok maruk? Oh, pinter. Keren. Berarti selain ngambil customer untuk treatment, ya, customernya juga pendidik, pelatihan juga. Ya, kalau ada yang mau kursus, Pak. Oh gitu. Berarti bisa minta request by request aja berarti ya? Ya. Enggak ada open slot khusus untuk kursusnya? Enggak. Oh gitu. Wow. Iya, kita bergerak ke harga lagi ya. Ya. Jadi kalau nanti ada yang mau treatment berapa? Harganya 100 sampai ke 300 sih, Pak, tergantung dia ambil paket yang apa. Kalau di dia ada paket apa aja? Biasanya paket acne, glow, vitamin C. Itu kan nanti ada 3 in 1, 4 in 1 kayak gitu, Pak. Tergantung dia ngambil. Kalau misalkan yang 7 in 1 tuh harganya sampai 250 ke 300 gitu. Tergantung dia ambil paket yang apa. Oke. Berarti kalau dia 7 in 1, 7 in 1 gitu ya? Ya. 7 in 1 apa aja itu 7-nya? Dapat dari ekstraksi komedo, terus detox, laser haki, laser WD, terus meso, treatment, sama PDT biasanya dia, Pak. Ada 7. Ya. Ya berarti yang paling tinggi itu ya? Ya. Oke, paling tinggi. Itu berapa harganya? 250 sampai 300 sih, tergantung dia pakai alat yang apa, Pak. Kalau beda lagi. Kalau nanti dia mau isi alat di meso itu lebih mahal. Di PDT juga kalau dia pakai yang topeng LED lebih murah gitu. Pakai topeng? Ya, topeng LED namanya, Pak. Berarti yang nentuin pakai alatnya itu siapa? Customernya atau dia? Kan saya udah punya price list. Oh gitu. Ya. Dari price list itu baru. Ya, paket-paketnya ada. Iya. Ada price listnya? Ada, Pak, di HP. Oh, di HP ya, nanti biar bisa ditayangin nanti ya. Oh ya. Ya, biar kelihatan price listnya dari paket yang ada. Ya. Berarti ada berapa paket jadi ya? 3, 2, 4? Dari 3. 3 paket. 3, 4, 5. Dari 3 in 1, 4 in 1, 5 in. Oh, semua 3. Kalau ada dia milih satu perawatan aja boleh? Boleh. Misalkan facial detox aja sih biasanya. Bisa. Itu berapa harganya? 80.000. Ya. Kalau 3 in 1 jadinya berapa? 3 in 1 120 kayak. 120. Ya. Oh iya. Mending gitu ya berarti ya. Oke. Jadi lebih treatmentnya dapat lebih banyak, terus harganya jadi lebih terjangkau. Wow, customernya siapa ya? Biasanya siapa aja? Kebanyakan customernya saya nggak kenal sih, Pak, karena taunya dari Instagram. Kalau nggak gitu dari TikTok. Di TikTok ada? Ya. Apa namanya? Sama, Pak, Dea Mara Beauty Treatment. Dea DHE. Pakai DEA. DEA. Ya.
DEA Mara Beauty Treatment. Mara Beauty Treatment di TikTok. Ya. Berapa followernya? Keseringan saya di akun pribadi sih Pak, ngeposting kayak kemarin dapat MVP kan TikToknya saya, makanya banyak orang dari Klungkung, dari Bangli yang tahu, makanya banyak juga dari kabupaten lain yang kursus. Oh gitu. Karena dapat videonya MVP di TikTok ya. Wih, di berapa viewsnya? Sampai 100-an lah saya. 100 juta. 100.000. 100.000. Oh iya. Berarti sosial media berpengaruh besar juga ya? Iya. Di TikTok tuh biasanya cepet banget. Kalau dapat videonya FVP, langsung dah kayak orang langsung ngeliat ke Instagramnya, di follow gitu. dah. Gitu Kemarin dapat FVP kan TikToknya sampai follower di IG tuh nambah sampai 200-an. Sampai 200. 200 orang. Wow. Tuh kebanyakan orang dari Bali sih. Di Bali ya, ya kabupaten. lebih terjangkau lah kan lokasinya. Paling jauh dari mana? Customer-nya. Customer ya? Dari Bangli sih Pak. Bangli. Ya. Oke. Nah dari kegiatan yang dia lakukan ini berarti kan ada income yang didapat, ada pendapatan. Ya. Dia pakai apa? Pakai apa? Oh, pakai uangnya itu dipakai apa? Oh, biasanya pakai bayar kampus sih Pak. Bayar sendiri. Kok gitu, kan ada orang tua suruh bayar. Iya. Kenapa? Kan punya uang sendiri. Berarti udah berlebihan kan uangnya? Maksudnya udah kebanyakan uangnya sampai bisa bayar kampus kan gitu kan? Ya biar nggak terlalu nyusahin orang tua juga Pak. Karena kan biaya kampus kesehatan kan juga lumayan. Iya, itu udah makanya. Biaya kesehatan kan mahal nih. Maksudnya biaya perkuliahannya itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan kampus-kampus beda jurusan. Iya. Kok bisa-bisanya dia mau bayar sendiri gitu loh? Kan karena juga penghasilannya juga per bulan kayak bisa pakai bayar kampus gitu Pak. Tergantung kalau misalkan per bulannya bisa untuk bayar kampus SPP. Tergantung gini juga Pak, kayak wow. Per bulannya aja loh. Kayak lebaran tuh biasanya kayak kemarin lebaran contohnya. Kalau hari raya tuh biasanya tembus sih sampai 8 sampai 10 gitu. Kalau ada di luar kursus sih, kalau ada kursus di luar kan kursus dulu ya, kita belum bahas kursus ya. Kalau treatmentnya aja berarti pendapatan tertinggi kotornya berapa? 8 sampai 10 sih Pak. Wow. Karena beli bahan juga bisa 2 bulan sekali. Bisa dipakai banyak kali. Oh iya benar-benar. Berarti yang lebaran kemarin sampai 10 juta. 10 sampai 12 kayak ya. Berarti itu belum sebulan kan? Kemarin udah sebulan. Iya itu udah maksudnya. Tidak dalam kurun waktu 30 hari. Kurang berarti kan? Enggak, tetap hitungannya sebulan kemarin. Oh gitu, ngitung omsetnya adalah sebulan. Sebulan. Oh iya, di pembukuannya udah ada. Udah. Perlu tenaga. Oke, berarti udah bisa ngatur mengelola untuk bisnisnya ini dengan baik, sudah bisa ya. Kalau hari-hari biasa juga paling 5 sampai 6 sih, Pak. Per bulan? Iya. Tapi kalau ada yang kursus bisa sampai nambah lagi berarti kan? Kayak bulan lalu, bukan 2 bulan yang lalu tuh sampai 8 sih, 8 sampai 9 tuh. 8 sampai 9. Iya. Per bulan. Wow. Anak semester 2. Bapak berapa gajinya? Ini karena entrepreneur ya, bener ya. Oke. Ya, keren banget, keren. Jadi kan teman-teman belum tahu nih, Dea bisa juga buka kursus kan ya? Iya. Buka kursus untuk yang ingin juga membuka usaha di bidang kecantikan ini. Bayarnya berapa? Tergantung dia juga, balik lagi ke diri sendirinya dia. Balik ke diri sendiri. Dia mau ngambil paket yang apa, Pak? Paketnya ada apa aja? Paket yang harga 3 juta, 3,5 sampai 4, Pak. Bedanya apa?
Bedanya tuh di dapat ilmunya apa aja, kayak di kalau misalkan 3 juta sampai di 4-in. Nanti kalau yang di 3,5 sampai di 6-in gitu Pak. Kalau 4 juta berarti 7-in. Dapat di last lift dia. Jadinya facial detox sama last lift. Sama last lift. Ya. Sama dapat free sertifikat. Sertifikat juga. Alat mereka beli sendiri. Tergantung lagi dia. Kalau misalkan dia mau ngambil paket yang apa. Kalau dia misalkan mau ada isi alatnya bisa. Kalau dia mau gini kan dapat info supplier juga, free info supplier dari saya. Oh gitu. Kalau saya bisa. Bisa kalau bapaknya mau. Kok meragukan saya gitu. Ya, berarti kalau saya mau kursus dapat diskon nggak? Kok ketawa? Dapat berarti. Kalau hari raya biasanya saya ngadain diskon Pak. Oh saya nunggu hari raya dulu. Oke, saya menunggu hari raya. Hari raya apa Bre? Saraswati nanti ya? Enggak Pak, hari raya Galungan, Kuningan. Oh itu hari raya. Lebaran. Oh Lebaran, iya. Natal gitu ya? Ya. Tumpak landap nggak? Enggak. Oke. Waduh, luar biasa ya. Umurnya berapa sih? 19 tahun. 19 tahun? Iya. Berarti rekeningnya udah gemuk ya? Iya, bener kan? Kalau sebulan sudah, ya anggaplah yang terendah 5 jutaan lah, anggap yang terendah. Kemudian dan itu pun bisa range tertingginya sampai 12 juta per bulan. Apa nggak kebingungan tuh uangnya harus dibawa kemana? Enggak sih Pak, kan ditabung. Oh ditabung di ATM. Di ATM. Ya. Berapa sih punya ATM? Ada berapa ATM nih? 2 aja Pak. Oh udah dibedain nih ATM untuk yang bisnis dengan pribadi? Apa mesti jadi satu? Biasanya di BRI sih saya bisnis tuh Pak. Oh udah dibedain. Wih udah pintar. Kalau yang ngajarin siapa? Diri sendiri. Kenapa cek tahu? Oh belajar sendiri. Iya. Inspirasi ada? Enggak sih Pak. Enggak punya. Enggak. Ya, terus kok bisa akhirnya memilah antara rekening untuk bisnis dan rekening pribadi? Kenapa? Karena kan kalau rekening pribadi biasanya saya pakai bekal. Kadang bapaknya juga transferin uang bekal. Tetap dapat transferan. Iya. Kan masih tanggungan orang tua. Iya. Terus gimana dong perasaan orang tuanya? Senang, bangga. Oh ya. Karena juga uang kos saya sendiri yang bayar. Uang kos sendiri, apalagi SPP sendiri. SPP kadang orang tua juga ngasih. Oh iya, gini ngasih terus dipakai untuk bayar SPP kan? Iya. Terus apa lagi yang bayar sendiri? Itu aja sih Pak. Itu aja. Ngedit? Ngedit kan? Ngedit sama siapa Pak? Oh belum. Oh ngedit sama siapa berarti jomblo? Enggak Pak. Langsung klarifikasi. Takut pacar yang menonton nanti. Iya, berarti udah ada pasangan ya? Sudah. Support nggak sih? Support. Supportnya gimana? Misalkan saya lagi kerja, kasih semangat, terus habis itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Saya agak sulit untuk membayangkan ketika dia kerja, cowoknya ngasih semangat tuh gimana caranya? Kan dia juga kerja. Saya bilang lagi ngambil customer. Ya lanjut dan saya yang semangat gitu. Oh gitu, semangat gitu. Kirain di sebelahnya sampai gitu. Bawain makan gak sih? Nah, biasanya. Bawain makan, nganterin juga? Nggak, kan dia juga kerja Pak. Oh, udah full kerja berarti? Siapa? Pacarnya? Iya. Biasanya kalau pagi tuh sampai malam sih, jam 8. Oh, pekerja keras. Wow. Ya, semoga tetap saling support bisa ya. Karena itu poin penting juga untuk bisa melakukan bisnis. Iya. Nah, tadi yang treatment, sekarang yang kursusnya nih. Kursusnya kan tadi ada 3 paket tuh. Iya.
Terus kalau nanti ngambil paket yang A misalkan yang paling rendah itu 3 juta. Berapa lama durasinya? 2 kali pertemuan sih Pak. Kayak yang harga 3 juta sampai 3,5 tuh 2 kali pertemuan. Terus yang 4 juta itu 3 kali. 3 kali. 3 kali, 2 kali pertemuannya tuh untuk facial, 1 kalinya untuk yang 4 juta itu sama last lift. Last lift. Nailnya nggak dapet? Nggak. Oh nggak. Terus ada harga yang lebih tinggi lagi berarti? Nggak, saya nggak buka kursus nail. Oh gitu, kenapa? Soalnya basicnya saya di facial, lebih ke facial gitu. ya. Lebih expertnya di bidang itu. Oh iya. Berarti itu 3 juta 2 kali pertemuan. Luar biasa dong berarti ya. Itu kursusnya di mana? Tergantung dia, kalau misalkan kayak yang kemarin dari Bangli, Kelungkung kan karena saya nggak mau ke sana, dia yang ke sini. Kalau misalkan daerah masih Badung, Denpasar, saya bisa home service, boleh. Oh, kursusnya gitu juga? Termasuk yang treatmentnya bisa home service juga? Iya. Oh gitu, nggak ribet tuh? Enggak sih, karena kan juga kita ngitungin dapat biaya ongkos gini. Oh beda lagi? Beda lagi. Kan paketnya 3 juta nih misalkan. Home service untuk kursus nambah lagi biaya transport. Biaya transport. Oh. Sama juga kayak misalkan ada yang home service facial, itu juga biaya transport beda. Berapa tuh kisarannya? 30 sampai 50 sih Pak, tergantung. Oh, murah ya. Tergantung jauh jaraknya. Tapi saya biasanya ngambil paling jauh kayak jaraknya cuma 25 menit gitu ya. Kalau udah sampai di atas 30 menit, enggak, saya ambil suruh dia ke studio biasanya. Wih, studio, asik. Mini studio. Nanti kita cerita tentang mini studio. Berarti kalau itu diantar maksudnya pakai motor sendiri? Ya. Terus barangnya? Barangnya taruh di depan Pak, karena kan udah ada kayak tas. Ada kayak tas make up gitu ya? Untuk home service gitu. Ya. Itu aja yang dibawa. Di belakang nggak ada? Nggak ada. Oh, di depan aja udah cukup ya alatnya. Apa aja tuh biasanya kalau yang home service? Biasanya tergantung dia juga ngambil paket yang apa. Kalau paket-paket kalau alat yang gede nggak bisa home service. Apa tuh yang gede? Kayak PDT gitu Pak. Oh, PDT itu ngapain? Kayak topeng, kayak bentuk rumah lah dia gitu Pak. Gede dia. Jadinya nggak bisa dibawa home service. Oh, PDT. Cahaya lampu dia. Ada warna beda-beda itu masing-masing. Itu masuk ke kepala? Ya. Headbox gitu ya? Enggak. Bentuknya kotak gitu Pak. Jadinya kan ini kotak ditaruh gitu aja. Nanti ada sinar dia. Itu berarti yang disinar wajahnya? Ya. Berarti wajahnya ada di dalam kotak? Dan juga kepalanya? Ya. Oke, nanti kalau ada fotonya boleh share ya? Boleh. Nanti biar Sobat Binus kebayang nih treatment apa aja yang bisa dilakukan. Oh, PDT berarti nggak bisa dilakukan di home service? Nggak. Apalagi yang nggak bisa? Itu aja sih Pak, karena itu aja yang besar. Sisanya kayak laser, alat detok masih bisa dibawa. Kan tergantung dia mau, misalkan dia pakai ambil paket yang 4 in. Itu saya bawa alatnya itu aja, nggak semua. Oke. Berarti mungkin kita bisa kerjasama setelah ini. Ya. Kayaknya pas menggiurkan juga sih ya. Karena apalagi 2 kali pertemuan 3 juta itu lumayan banget. Lumayan banget. Nanti kalau mungkin saya carikan customer untuk kursus bisa lah ya. Bisa kan, saya bantu jadi manajernya, bisa ya. Oke, lalu yang tadi yang di home service berarti kan maksimalnya adalah treatment 3 in 1. Ya, bisa kok sampai 5 in. Sampai bisa 5 in 1 tuh bisa. Berarti kalau mungkin nanti kan tadi jaraknya maksimal di 30 menitan ya. Berarti tetap masih di area Badung aja berarti ya. Badung Denpasar ya. Saya nggak pernah jauh-jauh. Nggak bisa. Lalu kalau untuk waktu treatmentnya
1 jam. 1 jam. 1 sampai setengah jam sih Pak. Tergantung jenis wajah biasanya. Ya, kalau misalkan yang jerawat kan harus isi mencetin dia agak lama. Iya. Apalagi yang banyak komedo. Banyak itu. komedonya. Aduh, saya boleh deh nanti. Biasanya juga kalau misalkan saya ngambilnya sampai 2 jam, 1,5 jam, biasanya saya minta biaya tambahan lagi. Oh gitu bisa. Boleh. Maksudnya si gininya mau, apa namanya, customernya mau. Mengerti dia. Iya. Kan dia juga mungkin udah tahu kondisi wajahnya dia gimana. Ditunjukin tuh ke dia. Ini loh isinya. Enggak. Tunjukin gak sih? Biasanya yang jerawat ada pecahan botol gitu. Enggak. Biasanya ditunjukin ke mereka, ya, customer. Kalau dia nanya sih Pak. Oh gitu. Misalkan kan cari komedo nih. Komedonya keluar, ini dikasih lihat itu enggak? Biasanya kalau dia nanya, banyak nggak Kak? Ini aku kasih lihat gitu dah. Biasanya komedo terbanyak itu sampai berapa? Nggak bisa dihitung. Kok kata? Nggak bisa dihitung? Nggak. Maksudnya kan sekali pencet tuh gitu. Ya kadang ada yang gitu. Ada gitu. Pernah apalagi kan? Apalagi muka yang berminyak tuh biasanya muka Pak. berminyak biasanya. Oke, berarti sampai muncrat gitu? Enggak. Enggak pernah yang mencet jerawat gitu sampai. Mencet jerawat biasanya jerawat yang udah kering aja. Oh, yang udah kering aja dipencet. Berarti pakai APD juga? Apa aja APD-nya? Biasanya pakai handscoon tuh Pak. Pakai handscoon apalagi? Sama apron. Apronnya kan emang udah punya untuk treatment. Terus masker, oke. Ya. Terus kacamata. Google, Kacamata biasanya kayak IPL dulu baru saya pakai kacamata Pak. Oh iya, yang pakai sinar gitu ya. Soalnya tembakannya tuh keras sampai sakit mata. Customernya juga harus pakai juga. Kacamata yang kecil hitam tuh ya. Ya. Oh di kelas kok berubah ya Pak? Ya nggak apa-apa kok, tenang aja. Oke. Berarti kalau treatmentnya nanti dilakukan di studio, itu studionya di mana? Tak jadiin satu sama kos, makanya kemarin kan dapat sebelum gini kan kosnya di bawah karena agak masih kecil tuh. Habis itu saya pindah ke atas cari yang agak luas gitu Pak biar bisa naruhin sofa treatmentnya. Karena kan dulu saya sebelum kuliah kan nggak ada rencana mau buka gitu, nggak ada mau ngelanjutin. Mungkin kalau pulang ke Jemberana aja saya buka. Terus pikir-pikir lagi kasihan ilmunya kalau nggak dijalanin. Benar. Terus saya pindahlah kos ke atas, cari yang tempat luas, biar bisa naruh sofanya di pojok di samping, gitu. Berarti dilakukan studionya di kosnya langsung. Wow, bisa menghemat kan itu? Iya, soalnya kan bukanya juga nggak bisa rutin terus. Ya, benar-benar. Jadi sewaktu-waktu. Iya memang strategi yang gitu memang bukanya di kos itu memang bisa meminimalisir untuk pengeluaran sewa lokasi. Ya. Terus kalau yang datang ke studio itu artinya teman-teman kos yang lain nggak terganggu? Nggak. Kan nggak ribut Pak. Iya sih. Iya sih, kalau ribut ya terganggu. Maksudnya kan rame nih, nggak rame. Kan saya udah punya atur jam gitu Pak. Misalkan si A jam 9. Nanti di si B jam 10 harus datang tepat waktu biar nggak berantakan jam atur slotnya itu Pak. Apalagi kalau hari raya kan biasanya saya misalkan ada kuliah juga. Saya misalkan kuliahnya siang. Hari raya ada kuliah? Kan sebelumnya itu kan ada yang datang. Jangan dong hari raya ada kuliah. Misalkan itu biasanya saya atur dah dari misalkan jam 9 sampai jam berapa. Itu datangnya juga harus tepat waktu. Kalau misalkan pas crowded tuh Pak. Pas lagi rame. Iya. Pas hari raya tuh kan pasti full banget dari pagi sampai malam. Booking, berarti kalau kan tadi tergantung juga paket.
paket dan juga tergantung dari kontur wajahnya. Kalau mungkin nanti pada saat treatment ternyata ini perlu waktunya 2 jam nih. Terus yang Kan konsultasi dia udah Pak. oh gitu. Berarti konsultasi itu dia By WA. by WA dia kirim foto wajah juga. Terus dia aku tanya mau paket yang apa. Oh Kan aku bisa ngatur slotnya tuh. Iya benar-benar sih. Berarti via WA konsultasinya dulu sebelum nanti menentukan treatmentnya. Oke. Terus kalau di kos itu berarti maksimal 1 orang treatment atau bisa lebih? Satu-satu sih Pak, karena kan saya nge-handle sendiri. Oh iya, nggak bisa misalkan kan ini lagi treatment nih, misalkan apa tuh cahaya. Oh nunggu cahaya tuh. Berarti kan bisa ngambil. Saya punya 1 sofa treatment. Oh gitu, iya. Berarti selesai itu. Kalau saya kasih 1 sofa treatment berarti bisa ya? Saya investasi berarti nanti sofa treatment dapat berapa gitu ya? Sofa treatmentnya harganya berapa? Kemarin saya beli di Informa 5,5 sih Pak. Oh 5,5 bisa, ada 2 lah bisa nanti. Gimana? Ya nanti kita di belakang bahas lagi ya. Serius kan? Iya Pak. Ya serius nih serius. Oh iya. Lagi kalau nanti orang cara untuk mendapatkan jamnya gimana? Biasanya dia nanya Kak besok ada slot kosong nggak gitu. Tapi saya sesuaiin dah sama jam kuliah lagi. Jam berapa saya bisanya. Orang saya ngatur waktu tergantung jam kuliah sama tergantung tugas sih biasanya Pak. Kadang kalau misalkan tugasnya yang menurut saya bisa, saya kerjain malam. Selesai ngambil customer gitu. Terus berarti nggak tidur siang berarti ya? Nah, nggak jarang Pak. Terus ngeditnya kapan tuh? Cari waktu. Kan nggak terus Pak. Oh gitu ya. Adalah waktu senggangnya ya. Iya. Kalau tidur biasanya jam berapa mulai? Kalau misalkan ada tugas sampai malam sih Pak. Jam berapa? Jam 1, jam 2 tergantung tugasnya. Iya. Berarti biar dapat waktu istirahat, dapat waktu untuk buat tugas, waktu untuk kuliah, waktu untuk bisnis juga. Kalau untuk nanti ke depannya, apakah mau tetap terus jalanin bisnis ini? Jalanin sih Pak. Oh ya? Kenapa? Karena penghasilannya juga udah. Iya sih, kalau udah penghasilannya gede, pasti akan tetap diupayakan. Apa nggak cari pegawai? Nggak sih, untuk saat ini jangan dulu. Masih nge-handle sendiri. Soalnya karena kan masih ada kayak tanggungan kuliah, biar uangnya bisa saya tabung juga, pakai bayar kuliah gitu Pak. Daripada ngegaji orang. Oh iya sih. Oh iya, kalau ngegaji biasanya tergantung nggak pernah sih Pak. Belum cari tahu belum. Kemungkinan kalau misalkan udah lulus Pak. Berarti kalau untuk satu hari nih, biasanya paling banyak dapat berapa kali customer? Kadang 8, kadang 9. 8? Itu ke studio semua? Iya, kalau rame-rame gitu saya nggak nerima home service. Kalau home service juga saya nggak bisa 1 orang, minimal 2 orang. Oh, di lokasi itu rumahnya dia harus minimal 2 orang gitu. Iya sih ya, biar nggak capek di jalan, capek di perjalanan, customernya cuma 1. Iya. Benar-benar. Terus kalau berarti yang paling ramai sampai 8 di studio. Hari raya pernah sih sampai 10 ke atas Pak. 10 ke atas berapa itu tuh? Itu mulainya dari pagi. Dari pagi jam? Jam 8 biasanya. Berarti kadang ada juga yang ngaret. Jadinya kayak selesai gini dah sampai malam gitu Pak. Oh. Dia ngaret, dia harusnya datang jam 10 nih. Terus biasanya telat 15 menit. Oh, 15 Soalnya menit. kalau telat 15 menit, 10 menit mengaruhi waktu juga. Ngaruh sampai ke belakang customer yang berikutnya jadi kan. Jadi
Kalau berarti yang datang ke studio dominan biasanya customer cowok apa cewek? Cewek Pak. Cowok ada? Jarang sih. Ada. Biasanya sama pacar dia. Oh paket couple gitu ya? Kalau dia sama cowok biasanya sama pacar. Jadi ya gantian, misalkan ceweknya dulu tampil, habis itu cowoknya. Oh gitu, berarti 2 slot gini berarti ya, jamnya 2 berarti ya. Oh, berarti bisa kalau cowok ya? Bisa. Paling sering berarti cewek. Kalau cowok pernah berapa kali? Pernah. Biasanya kebanyakan sama pacarnya sih, kurang tahu saya berapa kali. Oh gitu, nggak ngitung ya? Iya. Saking banyaknya. Oh dia. Tapi kalau cowok datang sendiri nggak sih saya terima Pak. Soalnya kan karena belum punya kayak studio gitu Pak. Belum punya tempat. Masih jadi satu sama kos. Iya itu udah kan sedikit berisiko sih jadinya kalau dalam treatment di kos. Ada kamera CCTV? Ada, oke ya. Ya disiapin lah supaya tetap aman. Jadi kalau nanti Pak Cahyadi mau treatment bisa. Pak Cahyadi bisa ngajak pasangannya nanti ya. Jangan sampai Pak Cahyadi datang. Oke. Customer yang paling gimana ya, paling tanda kutip paling ribet, paling resek gitu pernah nggak sih? Nggak sih Pak. Nggak ada? Nggak. Oh ya? Iya. Sama sekali nggak ada? Paling cerewet deh. Biasanya kalau paling cerewet tuh paling dia kayak tanya Kak udah bersih gitu pas giniin komedonya. Itu aja sih. Gitu aja. Giniin lagi dong gitu, nggak ada? Pernah sih. Terus dia gimana? Mau? Mungkin dia ngerasa kurang lagi saya gitu. Tapi jarang sih ada yang kayak gitu Pak. Karena kan ngebersihnya udah emang bener-bener bersih. Dia megang juga udah halus gitu. Oh langsung halus. Waduh. Boleh dong saya nanti home treatment mungkin bisa ya. Iya. Langsung halus gitu. Hidungnya Pak. Oh iya komedo kan di hidung. Benar sih. Oh iya. Ini sih agak kasar nanti ya. Nanti boleh di apa namanya? Konsultasi dulu ya supaya dapat jam untuk treatmentnya. Iya Pak. Lalu customer yang ngasih tip lebih ada? Ada biasanya kalau home service sih Pak. Oh dikasih berapa biasanya dikasih? Misalkan dia bayar 250. Itu udah sama transport kan? Transport biasanya kan kadang 20 sih, susuknya kan 30. Dikasih lah langsung 300 gitu. Terus yang tip yang paling banyak berapa biasanya? 30 sih kayaknya Pak. 30.000. Nggak pernah sampai 50. Nggak pernah? Nggak. 100.000? Nggak. 200? Nggak pernah. Kalau untuk yang sukanya kan banyak pasti ya. Kalau dukanya ada nggak? Dukanya masalah waktu aja sih biasanya Pak. Kadang kalau misalkan nggak bisa ngambil tuh kayak nggak enak banget nolak gitu. Nolak rezeki kan juga Pak. Iya sekalian nolak rezeki itu kan kalau nolak customer. Berarti gimana dong caranya dia? Biasanya kan kadang ada customer, misalkan dia kan karena kerja juga, misalkan dia mau hari ini, saya nggak bisa kan. Terus tak pindah, besok mau nggak Kak? Dia karena kerja kan nggak bisa, otomatis kan dia nggak jadi gitu. Jadi kan nggak dapet gitu. Terus mau dialihin sama hari lain nggak mau juga gitu? Nggak kan, karena dia kerja hari liburnya itu aja. Biasanya minggu depan dah dia lagi ngambil gitu. Iya. Dia juga nyari hari libur biasanya. Hari liburnya dia. Jadi kalau mungkin perlu ada timnya mungkin dia. Ada tim jadi supaya ada yang backup. Artinya kan udah banyak muridnya kan? Iya, tapi kebanyakan customer dari dia tuh biasanya nggak ada yang mau diambil sama orang lain. Oh gitu? Iya. Kenapa? Saya kurang tahu ya. Oh gitu ya? Iya, soalnya kan dulu di Jemberana sempat pas selesai kan, saya ambil salah satu muridnya saya untuk buka di sana. Benar. Saya kasihin dia kayak gaji lah per bulan berapa. Terus kayak
malah omsetnya tuh nggak sebanyak kayak dulu pas dia di Jembrana. Terus malah kayak banyak juga yang gini, Kak beda gitu. Kayak dia tuh kalau sama saya kan biasanya saya ajak ngobrol, tanya gitu. Biasanya kan orang nggak kenal, customer nggak kenal, tanya dari mana Kak gitu. Ajak ngobrol dah, kenalan langsung. Jadinya kayak nyambung gitu. Iya sih ya. Dan mungkin apa namanya, komunikasi terapeutiknya ya sih. Udah dapat pelajarannya kan. Komunikasi terapeutik memang akan membantu untuk lebih dekat dengan customer ataupun pasien ya. Jadi kita tidak hanya memberikan treatment dengan ke wajahnya, tetapi juga ke apa ya, ke batinnya juga. Jadi lebih happy. Ternyata dia juga sudah paham itu. Nah mungkin kan kalau kita konsumen kita ajak kita diemin dia kayak lagi marahan gitu ya. Oke. Kalau yang paling banyak disukai oleh customer itu treatment apa? Facial. Kalau Dea sebagai yang pemberi treatment, Dea paling sukanya apa? Kan pasti ada nih suka nih, paling suka mencet jerawat gitu misalnya, paling suka mencet komedo, paling suka mencet jerawat sih Pak biasanya. Mencet jerawat paling seneng. Kenapa? Gemes. Berarti kalau lihat jerawat orang berarti pengennya mau mencet aja gitu. Oh gitu. Apa yang dia rasakan ketika mau mencet jerawat? Kan biasanya kalau orang dipencet kan sakit. Iya. Seneng. Kok agak ngeri? Gemes sih liatnya Pak. Oh gitu. Ngelihat orang sakit jadi seneng? Enggak. Oh enggak. Gimana? Gemes karena jerawatnya tuh kan biasanya kayak menonjol gitu loh Pak. Abis dipencet pakai pinset langsung kayak keluar gitu. Tuh. Jadi ada kayak kayak cacing gitu loh. Cacing keluar sendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri untuk Iya. Mungkin karena beberapa orang kan tidak terbiasa dengan melihat sesuatu keluar dari wajah dan tidak, apalagi diisi dengan sakit juga, nyeri. Tentu dengan treatment ini akan sangat membantu ya. Iya. Oh iya. Kalau dapat customer SMA ada? Ada. SMA. Biasanya umur 17 tahun sih Pak. 17 tahun ada. Terus yang paling dewasa ada? Ibu-ibu biasanya. Banyak. Banyak. Ibu-ibu PKK. Kebanyakan orang tahunya dari IG juga sih. Kalau misalkan yang datang kalau home service itu biasanya ibu-ibu. Kalau yang masih muda tuh anak kuliahan dah, kuliah di kampus-kampus lain. Berarti banyak kenal orang. Banyak. Nah, dengan kegiatan Dea seperti ini, teman-teman di kelas kepo nggak? Kepo sih. Oh, nanya ini gimana? Biasanya berapa sih gininya penghasilannya gitu. Terus? Kan biasanya kadang 20 juta gitu ini. Kan ada juga teman-temannya yang kayak tahu gitu sehari berapa ngambil customer. Dihitung dah, kayak dapat segini ya gitu. Kayak makan-makan. Terus mereka gimana? Nggak kepengen ikut atau gimana? Kepengen. Cuman dia bilang tunggu dah biar semester gini, semester tinggi. Biar semester 8 gitu tamat dah. Enggak sih gitu. Kalau biasanya kan di kelas teman-teman, ya tunggu deh sampai nanti, ya tunggu deh sampai tamat nggak keluar. Ya nanti mungkin bisa motivasi teman-teman. Mungkin nggak harus di treatment kecantikan. Ya. Entrepreneur yang lain juga bisa kan. Bisa yang kecil-kecil jual pulsa, mungkin bisa. Iya. Jual apalagi online shop gitu kan bisa juga dari sana. Sebenarnya online shop tuh juga saya masih jalan sih. Cuman kayak barang-barang viral aja yang saya jual. Apa tuh? Kayak kemarin tuh kayak yang viral di TikTok tuh lato-lato. Kayak scrub gitu. Oh, lato-lato enggak? Kan viral kemarin lato-lato. Enggak jual lato-lato, enggak. Kayak gitu. Berarti khusus kecantikan aja. Apa aja tuh produknya? Kemarin yang baru kemarin ini karena itu yang viral itu aja saya jual. Apa tuh? Apa tuh namanya ya? Kayak scrub gitu sih dia Pak. Scrub langsung putih itu?
kayak ngelupas gitu nanti. Oh. Apa sih namanya? Ngelupas. Oh ada ya scrub gitu ya? Ya. Oh scrub bentuknya, berarti digosok kan? Kayak didiemin dia nanti kita kayak ngelupasin gitu sendiri pas udah kering. Masker? Ya masker. Saya ngeri loh denger ngelupas. Masker ya, masker tangan. Iya. Masker tangan. Oh iya. Oke, jadi di tangan. Jadi bisa langsung putih gitu, halus gitu ya. Kelihatan banget perbedaannya kayak udah ngelupas tuh langsung belangnya tuh hilang dia Pak. Biasanya kan ada orang pakai jam itu jadinya hilang belangnya. Iya. Berarti tambah hitam dia gitu. Enggak, bersih salah. Pak. Oh jadi bersih ya benar. Belangnya hilang tuh sama. Oke. Lagi jualan apa lagi kalau di online shopnya? Itu aja sih Pak yang Itu sekarang. aja. Oh berarti ngambilnya yang waktu yang ada viral-viralnya aja. Terus kalau di TikTok kan ada penontonnya banyak nih. Ya. Nggak sambil ada keranjang kuningnya juga? Nggak bisa. Ada sih, pernah sih, cuman belum gini dia, nggak pernah ada yang beli. Oh gitu. Saya nggak terlalu gini jualan juga, udah ke facial aja. Live streaming? Nggak pernah. Kok nggak? Coba aja sambil treatment tuh live. Ini serius loh. Benar, itu bisa jadi peluang baru. Iya sih. Coba ya. Serius nih? Ya. Udah berapa followernya di TikTok? Berapa ya? Saya lupa. Udah lebih 2.000 kan? Ya. Ya karena udah bisa live di TikTok tuh biasanya. Live di TikTok tuh. Biasanya kalau live di TikTok kayak nggak gini treatment sih, live biasa aja. Biasa joget? Enggak. Nggak juga itu. Apa live biasa aja. Live biasa. Maksudnya makan gitu. Iya. Oh, di TikToknya? Iya. Oh, coba deh nanti live treatment. Ya pakai suruh gitu temennya dulu, jangan customernya dulu, nanti kasihan dia. Temennya di treatment sambil treatment gratis lah, anggap temennya di live sana sambil jelasin tentang prosedurnya, jelasin keuntungannya apa aja gitu. Langsung cepet dah masuk. Pasti, FVP. iya dong. Jadi jadi dari sana akhirnya dari platform TikTok itu dia bisa jadi lebih banyak lagi yang tahu selain dari omset, dia juga bisa mengembangkan diri. Jadi ngomongnya jadi lebih luas, ketemu orang jadi bisa menawarkan produknya dia dengan baik gitu. Iya. Boleh nih, saya nonton nanti. Apa sih TikToknya namanya? Dea? Kalau TikTok, biasanya kalau di TikTok yang DMR Beauty tuh jarang banget aktif di TikTok akun pribadi biasanya Pak. Oh gitu, pakai akun pribadi. Orang tahu dari akun pribadi. Oh iya. Karena itu yang sering FVP. Iya boleh nanti ya. Dia nanti. Ya nanti kalau mungkin Sobat Binus ada yang mau treatment kemana? Bisa ke Dalung Pak. Iya. Apa sosial media yang bisa dihubungi? Instagram Deamara Beauty _treatment. Terus kontak WA 087 76 boleh. Iya. 087 762 819 625. Oke, itu berarti dengan dia langsung ya. Ya. Berarti bisa konsultasi dulu. Ya. Terus dapat slot waktunya. Baru treatmentnya. Oke, tinggal home service ataupun mau ke studio. Iya. Tinggal atur waktu aja. Iya, benar, atur waktu. Mungkin ada nggak sih yang langganan gitu? Ya, kebanyakan dah langganan Pak. Kalau customer baru kayak kemarin tuh dah FVP di TikTok, tuh banyak langganan baru. Selain itu kebanyakan langganan. Jarang ada customer baru. Langganan artinya dia treatmentnya tiap apa? Kadang 2 minggu, kadang 2 minggu? 1 bulan. Oh 2 minggu tuh udah. Artinya udah rutin. Oh. Ya. Apa yang digosok lagi? Enggak maksudnya. Aslinya yang dibersihin. Iya dibersihin, diregenerasi wajah itu memang kurun waktu 2 minggu udah bisa ya? Iya, facial detox emang 2 minggu bisa ya Pak. 2 minggu
2 minggu Berarti sekali. dia memang menyarankan gue 2 minggu sekali. Kalau seminggu sekali boleh? Enggak. Kenapa? Karena kan kalau facial biasa bisa Pak. Oh, Karena ini kan facial detox. Facial detox tuh diapain? Kayak dari krimnya warna putih nanti jadi hitam dia Pak. Itu untuk ngeluarin biasanya racun-racun bekas skincare yang mungkin dia pernah salah pakai. Terus kotoran dari dalam tuh Pak. Pokoknya dari awal krimnya warnanya putih itu nanti jadi hitam gitu. Widih. Itu namanya facial detox. Facial detox. Oke. Berarti kalau yang langganan-langganan itu berarti daerah Denpasar Badung ini? Iya. Ada juga customer dari Bangli tuh rutin dia Pak. Tapi 1 bulan sih biasanya dia karena jauh. Iya sih, jauh. Kalau membership ada nggak? Nggak buat membership. Nggak. Jadi punya kartu member gitu nggak? Nggak. Ya di treatment 10 kali gratis 1 kali. Nggak. Nggak dicoba? Nggak sih Pak. Nggak sih. Belum. Iya. Siapa tahu nanti. Kayak cuci motor kan, cuci motor 10 kali gratis 1 kali gitu. Iya. Nah jadi kedepannya dia mau gimana lagi? Apa yang mau dikembangin lagi dari bisnis ini? Pengen kursus lagi sih Pak. Apa? Elas. Elasnya belum. Kan masih banyak juga ada sulam alis, sulam bibir. Iya bener. Tato Ya. Alicia. Wih. Ya. Nanti. Ya nanti. Kayak. Berapa sih harga kursusnya? Tahu nggak? Kalau sulam alis sampai 8 juta sih Pak. Oh, itu baru kursusnya aja. Ya kalau sulam alis tuh mahal dia. Sulam alis, sulam bibir. Kalau elas paling 2 juta. Oh, elasnya lebih murah ya. Tapi yang paling banyak customernya bisa kan elas anak SMA bisa juga kan? Iya. Kita cari yang gitu-gitu aja. Benar-benar kalau sulam alis lebih ke ibu-ibu. Ibu apa namanya? Wanita karir gitu ya. Jadi lebih mudah untuk tidak perlu lagi membuat alis. Iya. Lebih cepat. Iya. Terus selain itu apa lagi yang mau dikembangin? Itu aja sih Pak. Kalau buka tuh. Oh buka ya. Kalau udah tamat. Kalau udah tamat? Iya. Kenapa? Soalnya masih susah ngatur waktu sih. Soalnya kan kebanyakan customernya masih pingin saya sendiri yang nge-handle. Jadinya kalau misalkan saya ngajak pekerja tuh takut nggak ada yang mau gitu. Kecuali kalau saya udah saya udah buka sendiri, bisa ngajak karyawan kan ada saya yang nge-handle juga. Ada saya yang dampingin gitu. Nggak berani juga saya lepas sendiri Pak. Oh gitu. Iya. Panjang sih jadinya. Iya. Kuliahnya juga kan masih panjang. Tapi ya kalau mungkin nanti ada inspirasi sepanjang ini kan siapa tahu bisa berubah ya. Mungkin ada support support dana, ada investor mau buka kerjasama gitu kan bisa kan. Bisa kan Dea Mara Beauty ada ada figurnya dia di sana, jadi tinggal untuk menarik customernya dia, jadi mereka bisa ke treatment di sana. Ya, semoga ada customer nanti ya setelah video ini ditonton, ada banyak customer yang datang, ada juga banyak investor yang datang sehingga dia bisa mengembangkan lagi bisnis ini semakin besar. Mungkin banyak juga yang bisa kursus di dia. Makin banyak juga akhirnya yang bisa membuka usaha ini. Takut nggak sama pesaing? Nggak sih Pak, kan karena rezeki udah sendiri, rezeki udah punya masing-masing. Ya nggak sih? Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kalau banyak yang buka usaha ini. Ya, karena rezeki sudah ditentukan. Dewasa sekali dia. Oke, jadi mungkin ada pesan buat Sobat Binus? Biar kalau mau facial datang ke saya. Jualan dong. Ya. Alamatnya boleh tahu kan berarti? Jalan Raya Padang Luwih, Gang Minggu, ada kos-kosan di sana. Biasanya saya gini sih Pak, kayak kalau Sherlock tuh nggak pas, saya kirim video gitu. Makanya sistemnya lewat booking. Jadi nanti saya baru share lokasi. Iya sih Sherlock biasanya
agak geser-geser Iya. gitu ya. Berarti Apalagi masuk gang. masuk gang, Iya. Jalan Padang Luwih, berarti dekat kampus kan? Ya dekat Kober. Sebelah Kober itu. Nggak, di Koperasi Padang Luwih tuh Pak. Masuk gangnya itu. Masuk ke barat, ke timur? Barat. Barat. Oh, di kiri jalan kalau di sini. Kanan. Timur berarti ya. Barat ke sana. Ya Kak Papa. Memang bingung kok ke barat dan timur kanan kiri itu. Oh, berarti di pada jalan Padang Luwih ini ya. Ya mudah lah diakses ya. Siapa tahu mau pulang kuliah ada teman-temannya mau treatment boleh kan? Boleh. Boleh banget. Dikasih diskon nggak teman-temannya? Kasih Pak kalau Kasih. biasanya temennya. Tadi si Nia juga kursus di. Iya. Oh Tapi dia bidan. Bidan ya, teman di bidan kan? Teman di bidan juga sudah kursus di Dea Mara Beauty. Wih, siapa tahu nanti mungkin Sobat Binus mau kursus juga, nambah pengalaman, nambah pendapatan juga, dan banyak ketemu orang. Jadi ya siapa tahu nanti banyak juga akhirnya pengalaman yang beroleh. Ya. Pesannya lagi dong, jangan cuma itu pesannya. Pesannya biar makin lancar aja sih Pak usahanya. Terus dilancarin juga kuliahnya biar bisa dapat IPK yang bagus. IPK terakhir berapa? 3,85. Udah 75 ya lupa. gede banget. 3,8 IPK-nya. Iya rasanya 475 tuh. Wih keren. Untuk lulusan Tata Boga loh. 3,8 IPK-nya. Keren. Luar biasa. Salah. Memang dia juga suka berada di jurusan ini kan. Iya, juga. suka. Sehingga itu juga memotivasi ya. Habis ini kan dia, jadi biar gak terlalu panjang kasihan Dea, karena Dea juga masih sampai minggu ini sampai tanggal 5 ya. Iya. Sampai tanggal 5 ini ada UTS. Jadi setelah syuting ini pun Dea akan lanjut UTS. Semangat ya, semoga lancar untuk ujiannya dan semoga juga dapat meningkatkan IPK. Oke, terima kasih banyak Dea hari ini sudah hadir. Terima kasih pengalamannya, terima kasih informasinya sudah dibagi. Semoga Sobat Binus dapat inspirasi dari Dea dan banyak juga tumbuh entrepreneur baru yang ada di Binus Bali. Oke, terima kasih banyak Dea.